Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Panji Gumilang dan Ahok, di mana kedua tokoh ini menurut hati nurani dan akal sehat saya adalah orang-orang yang betul-betul serius, tidak main-main, ingin memperbaiki bangsa dan negara. Orang-orang yang betul-betul memikirkan masa depan generasi bangsa dan negara dengan memberikan pelajaran-pelajaran berharga dan perbaikan-perbaikan berharga dari segala sisi, baik itu kemanusiaan, pemerintahan, keteladanan, dan lain sebagainya. Kita lihat Ahok, bagaimana dia sangat berapi-api, menentang, menegur pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI pada saat dia menjabat, tegas menegur bawahan-bawahannya yang tidak profesional. Menentang para pemain-pemain kotor dalam lingkungan Pemprov DKI, terus menentang orang-orang yang ingin korupsi, dan banyak hal segala macam diungkap oleh beliau di lingkungan Pemprov DKI karena sepertinya dia dikeroyok. Akhirnya dia menggunakan media sosial untuk mendapatkan dukungan masyarakat, Tapi akhirnya apa yang terjadi? Beliau akhirnya tersandung kasus penistaan agama yang kalau menurut akal sehat kita itu sebenarnya tidak masuk dalam penistaan agama. Tetapi dengan berbagai tekanan massa segala macam, demo berjilid-jilid, akhirnya Presiden menyatakan di tengah pendemo akan menindak orang yang menistakan agama atau memenuhi tuntutan pendemo. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Diproseslah Ahok sehingga menjadi penista agama secara dakwaan. Nah, tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang menuntut Ahok ini untuk dipenjarakan atau diproses dengan tuduhan penistaan agama bukan cuma satu orang. Kebanyakan dari tokoh-tokoh yang terkenal adalah tokoh-tokoh agama, tetapi banyak di antara mereka yang sudah meninggoy, ada juga yang sudah di penjara, tapi ada juga yang bernasib mujur menjadi pejabat. Tetapi ketika di akhir persidangan kesaksiannya, Ahok itu pernah berkata bahwa jika kalian melawan saya, maka yang kalian lawan adalah Tuhan, karena beliau tindak tanduknya berdasarkan kemauannya Tuhan. Ngeri, karena dalam prosesnya itu banyak orang-orang yang meninggal, dan itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan Ahok, yang menuntut Ahok untuk dipenjara atas tuduhan penistaan agama. Di antaranya almarhum Arifin Ilham, almarhum Ustadz Sen, terus siapa lagi, Ustadz Mansur sakit-sakitan dan usahanya bangkrut, terus siapa lagi, siapa itu politisi DKI juga itu, Haji Lulung sudah meninggoy, dan yang ustadz dari
MUI juga itu sudah meninggoy juga. Apakah ini berkaitan dengan statementnya Ahok, ya? Jadi, nah, apa yang dialami Ahok itu, ya, hari ini pun dialami oleh Bapak Panji Gumilang. Di mana Pak Panji Gumilang ini, ya, sudah memberikan yang terbaik untuk generasi bangsa, mendirikan sebuah pesantren terbesar dan termegah di Asia Tenggara yang membanggakan bangsa dan negara dan umat Islam, ya, dengan semua komponen-komponen yang ada di dalamnya yang mendukung keberdikarian sebuah pesantren dan mendapat predikat A unggul, ya, dari Kemenak. Itu kan prestasi yang luar biasa, dan bukan cuma membangun itu, instrumen-instrumen yang di dalamnya seperti pertanian, perikanan, ya, juga pemikiran-pemikirannya yang memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh bangsa dan negara ini, itu sangat visioner dan sangat inspiratif. Ya, kalau semua kajian-kajiannya itu, ya, dijalankan oleh pemimpin bangsa kita ini, pasti negara akan menjadi negara maju. Dan beliau sudah membuktikan dengan green economy dan blue economy. Tetapi apa yang terjadi? Usaha-usahanya dicegat, galangan kapalnya disegel, ya, bukannya dibantu, dipermudah pengurusannya, malah disegel. Kemudian di demo berjilid-jilid, ya. Kemudian ditangkap, dijadikan tersangka penistaan agama. Tidak cukup dengan itu, dicari-cari lagi kesalahannya, ya, diduga menggelapkan uang dana BOS, diduga lagi TPPU dan segala macam, ya. Sampai hari ini belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu semua tuduhannya terbukti. Dan itu diikuti dengan fitnah-fitnah keji dan narasi-narasi keji dari media-media nasional, ya, media-media arus utama dan para konten-konten kreator, ya. Difitnah di sana banyak santri-santri yang tengkorak santri lah, ya kan. Di sana ada diskotik lah, ya. Di sana ada teroris, ada bunker senjata lah, apa segala macam. Wah, betul-betul keji sekali tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang berkembang di masyarakat kepada Pak Panji Gumilang ini. Padahal apa yang dia lakukan itu semata-mata demi kecintaannya kepada bangsa dan negara. Bahkan beliau menyanggupi untuk membayar utang negara sebesar 10.000 triliun. Tetapi beliau malah dipolisikan dan sampai hari ini belum jelas, ya, kasusnya akan seperti apa. Dan tokoh-tokoh yang harusnya membela atau bersimpati itu malah berpaling dari beliau. Mereka tidak mau tabayun, bertemu, menjenguk, atau meminta meringankan atau bertabayun begitu. Tidak ada. Menteri Agama justru menerima pembagian klaster. Mahfud MD yang sama-sama orang Jawa Timur, sama-sama di HMI juga, malah berkuar-kuar tidak jelas, ya, memberikan statement-statement yang menyudutkan, yang membuat masyarakat menjadi underestimate kepada Al Zaitun yang notabene adalah pesantren terbesar dan termegah di Asia Tenggara. Bagaimana seorang tokoh pendidik yang membanggakan negara kok bisa diperlakukan seperti ini? Betul-betul bangsa ini sepertinya tidak tahu cara menghargai pejuang-pejuang bangsanya. Contohnya saja, ya, tokoh-tokoh nasional yang memberikan ide, berkontribusi kepada bangsa dan negara ini, ya. Tokoh seperti Samaun, Sekar Maji, Marjang Kartosuwiryo dan Soekarno sendiri itu berakhir tragis kehidupannya. Apakah beginikah bangsa ini memperlakukan para pejuang-pejuang bangsanya?
Apa orang-orang ini tidak takut kepada karma ya? Karena sudah terbukti bahwa karma Ahok itu betul-betul berjalan ya. Apalagi tokoh ulama seperti Panji Gumilang ini yang membangun kebesaran Indonesia, membangun kebesaran agama, malah diperlakukan seperti ini. Kita berdoa yang terbaik untuk Panji Gumilang. Saya Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.